Ya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut aturan pelarangan keturunan Partai Komunis Indonesia menjadi atau mendaftar menjadi prajurit TNI. Dan kita akan mengelaborasikan pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika lebih lanjut. Saya langsung sapa Hairul Fahmi, Direktur Eksekutif ISES atau Institute for Security and Strategic Studies. Pak Hairul, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Pak Hairul, saya harus tahu catatan ISES atau tanggapan ISES dengan pernyataan Panglima TNI yang nampaknya baru kali ini ya secara eksplisit begitu, gamblang mengizinkan keturunan PKI mendaftar menjadi prajurit TNI. Ya, sejak reformasi terutama ya, concern kita kan sangat besar terhadap isu hak asasi manusia. Ya, memang benar bahwa kita negara ini punya keputusan politik ya yang melarang PKI ya dan organisasi-organisasi sayapnya begitu ya. Tapi tentu saja itu kan tidak bisa kemudian membatasi hak-hak warga negara secara membabi buta. Apalagi kita juga tidak mengenal dosa warisan, tidak mengenal hukuman tanggung renteng. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Andika ya ini walaupun selama ini eksplisit tidak ada ya aturan yang melarang keturunan ya anak cucu dari para kader dan simpatisan organisasi terlarang ini untuk mendaftar sebagai tentara, tapi fakta yang kita dapatkan di lapangan juga memang banyak ya keturunan dari mereka yang kemudian ternyata gagal ya dan boleh mendaftar namun gagal begitu ya? Terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya serta dalam upaya pembelaan negara. Padahal amanat konstitusi jelas ya menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara. Nah ini kan yang menjadi dasar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andika ini kemudian kita harap bisa mengakhiri segala macam spekulasi, segala macam tafsir ya terkait dengan rekrutmen dan seleksi prajurit TNI di masa depan gitu ya. Kita harap tidak ada lagi ya di lapangan terjadi situasi di mana para peserta seleksi gitu ya, para anak cucu organisasi dari kader dan organisasi terlarang seperti PKI ini misalnya ini kemudian gagal ya karena statusnya sebagai keturunan bukan karena hal-hal lain yang terkait dengan kompetensi. Tapi kalau kita dengar juga pernyataan dari Panglima TAP MPRS nomor 25 yang mengatur tentang PKI, tentang pelarangan penyebaran ideologi komunisme dan segala macamnya disinggung juga tadi oleh Panglima. Apakah ini akan memicu kemudian perombakan aturan yang dianggap punya sisi diskriminatif? Ya mestinya begitu ya karena tadi kan yang dilarang ya ini kan juga memang masih menjadi perdebatan secara politik gitu ya. Tapi yang sejauh ini kan yang dilarang memang adalah penyebaran pahamnya dan kita bagaimana kita mempelajari paham-paham yang dilarang ini itu yang nggak boleh kan begitu. Tapi kalau keturunan kan nggak ada gitu ya. Dan kalau terkait dengan paham ini ya saya kira yang lebih khawatirkan justru yang sudah menjadi prajurit kemudian terpapar begitu bukan yang baru masuk karena kita nggak boleh ragu bahwa pendidikan TNI ini kan nggak main-main ya, ada proses indoktrinasi di situ supaya apapun latar belakangnya dari keluarga manapun dia berasal, ketika dia menjadi prajurit TNI nantinya dia harus tunduk pada dua hal ya, sumpah prajurit dan sabta marga gitu. Sehingga yang justru yang kita harus tetap waspada itu adalah bagaimana melindungi para prajurit yang sudah sudah bertugas ya di seluruh penjuru tanah air kita ini bisa bisa terbebas terjauh dari dari paparan ideologi yang dinyatakan terlarang gitu. Pak Hairul, tapi
kalau tidak ada produk hukum yang menyatakan keturunan PKI tidak boleh bergabung dalam instansi pemerintah, artinya selama ini kalau Gus Dur waktu itu tidak ngomong, mencabut aturan, ataupun Panglima Andika tidak ngomong hal ini, tidak secara eksplisit ngomong hal ini, artinya selama ini pemerintah dan juga TNI, termasuk TNI begitu, masih salah tafsir atas TAP MPRS ini? Ya bukan, saya kira bukan salah tafsir, ini melampaui ketentuan, melampaui aturan berarti yang terjadi selama ini. Kita juga mungkin tidak sedetail itu melihat bahwa ini ternyata tidak ada aturan yang secara eksplisit menyebutkan seperti itu. Tapi ternyata praktek di lapangan dalam konteks rekrutmen dan seleksi TNI yang berjalan selama ini, faktanya sudah adalah terbiasa terjadi. Banyak sekali kita lihat, kita dengar juga para warga yang ingin menjadi prajurit ini kemudian harus kecewa karena ternyata mereka ditolak karena kondisi seperti itu, kan gitu. Ini yang terjadi, dan saya kira saya harus apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Andika ya, menyampaikan hal ini, dan ini kemudian kan saya kira sangat progresif gitu ya, menegaskan dan baik bagi internal maupun bagi eksternal gitu ya, bahwa melarang orang warga negara menjadi prajurit TNI hanya karena dia keturunan dari kader dan simpatisan organisasi terlarang, saya kira itu salah. Ya, kita ingat betul, sepertinya menjadi pembiaran begitu ya, walaupun tidak ada detail yang mengatur soal keturunan ini, tapi kita tahu beberapa orang yang mungkin KTP-nya agak berbeda, ada pembatasan gitu, dibolehkan untuk mendaftar tapi seolah-olah digagalkan begitu karena KTP-nya mungkin ada tanda bahwa mereka adalah keturunan dari PKI. Tapi kalau berbicara soal kelompok-kelompok yang memiliki ideologi seperti ini, sejauh ini bagaimana ISIS melihat sinyal ini? Apakah memang sudah tidak terlihat, tidak ada perkembangan, meredam begitu, sampai memang pada akhirnya pernyataan ini keluar dari dari Panglima Jenderal? Iya, saya kira ya kita tetap harus waspada ya, bagaimanapun kalau ini memang sudah dinyatakan dilarang, ini kita kan tentu harus dipatuhi dan dilaksanakan kan gitu. Kalau sudah dinyatakan dilarang nih, tapi masalahnya kan kita bukan berarti terus kemudian kita menjadi harus khawatir, harus takut. Yang perlu adalah kita selalu waspada, itu yang benar. Nah, kalau waspada berarti kan bukan terus kita kemudian berprasangka bahwa semua orang yang punya kaitan secara atau berada di lingkungan keluarga katakanlah yang terkait dengan organisasi terlarang atau ideologi terlarang ini kemudian pasti tertular atau pasti juga terpengaruh begitu ya. Saya kira kan enggak, kan gitu. Dan tadi kita nggak boleh meragukan kemampuan TNI dalam melakukan seleksi, penempaan pada calon prajuritnya supaya mereka pada akhirnya akan patuh sepenuhnya pada tata marga dan sumpah prajurit. Tapi tadi sempat menyinggung bahwa Pak Hairul mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Panglima Jenderal. Melihat kemampuan Panglima TNI mengelola kesiapsiagaan termasuk mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul ke depannya, apakah ini mungkin masih bisa terjadi jika nanti Panglima akan berganti? Aturan ini mungkin akan berubah atau tidak? Iya, saya kira aturan kan tidak sesuai selera pimpinan ya, tapi intinya kan juga dipertimbangkan secara matang ya, dirumuskan melalui kajian begitu ya. Dan apa yang disampaikan Pak Andika ini kan kalau yang tampak di layar ini kan itu kan hanya sekelumit dari proses yang terjadi di lingkungan TNI, setidaknya di Mabes TNI terkait pembahasan soal rekrutmen dan seleksi. Dan memang kan kalau kita lihat bahwa perubahan dalam rekrutmen dan seleksi prajurit ini kan bukan hanya terkait dengan warga keturunan organisasi terlarang, tapi juga terkait dengan upaya menghapus atau merasionalkan proses rekrutmen sendiri, misalnya menghapus syarat kemampuan renang, karena kemampuan renang itu sendiri juga bisa dilatihkan ketika mereka mengikuti pendidikan. Ya, kemudian tes potensi akademik ini kan juga mestinya tidak bisa menggugurkan
eh, profil dari para warganya sudah apa namanya yang itu ditampakkan dengan hasil dengan nilainya di raport, nilainya di ijazah yang itu hasil proses belajar bertahun-tahun kan kita hanya terus kemudian kalau kita mereka gagal hanya karena tes akademik hari itu, ini kan juga kurang fair. Nah ini hal-hal seperti ini kan saya kira tidak dirumuskan hanya dalam waktu beberapa menit atau dalam waktu singkat gitu ya. Ini pasti ada kajiannya. Oke, dengan proses yang cukup panjang, kemudian kita juga tahu semua orang harusnya punya kedudukan yang sama begitu di mata hukum. Dengan lampu hijau terhadap masyarakat yang sebelumnya mungkin dikelompokkan dalam tanda kutip sebagai keturunan PKI. Saya harus konfirmasi mungkin pandangan dari Pak Hairul melihat hal ini, apakah ini juga menjadi agenda Presiden dalam memuluskan karir politiknya? Agenda Presiden ya, saya kira ini masih jauh ya dari agenda Presiden. Ini agenda kita semua ya, agenda nasional kita sebenarnya sejak reformasi kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang diskriminatif seperti sebelumnya gitu ya. Bukan hanya terhadap PKI sebenarnya ya. Karena kalau kita ingat 3 tahun yang lalu ada kasus Taruna Enzo. Oh iya. Kan? Taruna Enzo yang bawa oleh netizen bendera. diminta untuk dikeluarkan dari pendidikannya di akademi militer ya kan. Karena viral gambar Enzo ini sedang membawa bendera yang terkait dengan salah satu organisasi terlarang kan begitu. Dianggap terpapar radikalisme sehingga dia diminta untuk dikeluarkan. Tapi pada waktu itu TNI juga melindungi hak Enzo dengan tetap membiarkan Enzo mengikuti pendidikan dan sampai sekarang dia masih mengikuti pendidikan dengan baik. Nah, sekarang hari ini kita juga melihat bahwa ada satu lagi terobosan keturunan PKI begitu ya juga kemudian tidak boleh lagi ada yang dilarang untuk jadi tentara, artinya lengkap sudah gitu ya, fair gitu ya. Siapapun anak bangsa sekarang ini boleh dan bisa jadi tentara gitu. Pak Hairul, tapi kita ingat dulu Gus Dur sempat memunculkan pernyataan yang sama begitu, ingin mencabut aturan dari TAP MPRS nomor 25 ini, kemudian banyak mendapatkan tentangan. Apakah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI juga mungkin akan ada serangan atau akan ada banyak tentangan dari pihak-pihak lain? Ya, saya kira kebijakan sebaik apapun pasti ada pro kontra ya. Kalau bagi TNI, karena ini yang bicara Panglima TNI, ya, sepanjang tidak ada koreksi dari yang lebih atas, dalam artian Panglima tertinggi TNI atau Presiden gitu ya. Saya kira ini pasti akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh jajarannya. Kalau untuk eksternal ya, saya kira pro kontra pasti mungkin ada sepanjang keputusan baik ini bisa dijalankan, diimplementasikan dengan baik, juga dipertanggungjawabkan implementasinya, saya kira nggak akan ada masalah ya. Karena ini juga baik ya. Beberapa hal yang dari rekrutmen dan seleksi, syarat rekrutmen dan seleksi ini saya kira bisa menjadi upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pelaksanaan rekrutmen ya. Hal-hal yang bersifat yang selama ini seringkali kita dengar bersifat manipulatif dan transaksional. Nah itu bisa kita kita selesaikan juga dengan dengan kebijakan-kebijakan baru ini. Yang manipulatif itu maksudnya ada pemalsuan dokumen misalnya yang kita dengar gitu ya. Hal-hal ini kan walaupun baru rumor kan tetap harus diantisipasi dan ini kebijakan yang baik. Oke, artinya semoga menjadi atau momentum ini begitu ya bisa menjadi catatan mungkin di Indonesia bagaimana bisa menyatukan masyarakat Indonesia untuk semuanya bela negara menjadi satu begitu ya. Pak Hairul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ada kata-kata lain yang mau disampaikan terakhir? Iya, artinya kita berharap jangan sampai masyarakat juga terlalu jauh mengkhawatirkan persoalan ini. TNI saya kira sudah cukup dewasa dan yang paling penting adalah ini ikhtiar yang baik untuk menyatukan anak bangsa kan gitu. Sehingga apa yang sudah dirintis dulu oleh Gus Dur hari ini kita bisa lihat dimulai oleh TNI
mudah-mudahan juga bisa menulang ke berbagai lembaga lain dan lain. Baik, baik. Jadi menghilangkan diskriminatif itu kembali, semuanya bisa menjadi satu lagi. Lagi-lagi ujungnya adalah kita bela negara bersama-sama. Baik, Pak Hairul Fahmi, Direktur Eksekutif ISIS, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mbak Fusra.